Sesi 1 kita sudah bahas apa itu pengulangan dari materi biostatistiknya, apa itu konsep data, variabel, terus bagaimana cara secara ringkas pengolahan data, ujinya apa saja gitu ya. Kira-kira ada yang bisa mengulang? Pengertian data itu apa, variabel itu apa, terus jenis-jenis skala variabel. Mungkin ini bisa menjadi tambahan nilai nantinya yang bisa menjelaskan. Tadi Farida ya yang share screen ya. Ada yang bisa mengulang apa itu data? Ada yang bisa mengulang? Kenapa pada diam ya? Ini mau coba, Bu. Silakan, Henny. Jadi data itu suatu kumpulan dari informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan gitu, Bu. Oke, ada lagi? Suatu kumpulan fakta hasil pengukuran suatu variabel. Oke. Oke, jadi data itu adalah kumpulan keterangan ya, kumpulan keterangan atau keterangan individu, bisa dari jenis kelaminnya, umur. Nah, itu adalah data yang nanti kalau dikumpulkan dan setelah diolah baru dia berubah menjadi sebuah informasi. Farida tadi dari prodi mana? Prodi Gizi, Bu. Oh, gitu. Kalau Evi? Gizi juga, Bu. Oke. Baik. Itu ya, jadi tolong diingat-ingat apa itu data, terus informasi. Kalau variabel itu apa? Sesuatu yang bervariasi, Bu. Sesuatu yang bervariasi. Jadi variabel itu adalah sesuatu data yang bervariasi. Jadi kalau misalnya tidak ada variasinya, tidak bisa dikatakan variabel gitu ya. Kalau skala jenis variabel apa saja? Kategorik sama numerik, Bu. Kategorik dan numerik. Itu jenis variabel ya. Jadi jenis variabel itu ada numerik dan kategorik. Kalau yang skala itu yang ada 4, apa saja? Nominal, interval, ordinal, sama rasio, Bu. Itu yang jawab tadi siapa? Oh, Vina. Vina, Bu. Ya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Siapa yang bisa jelaskan perbedaannya atau bisa menggunakan contoh juga nggak apa-apa. Misalnya nominal itu contohnya apa, ordinal contohnya apa, terus apalagi rasio interval contohnya apa. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Robi ya. Tadi ini udah. Silakan Robi. Dari variabel kategorik ya, Bu. Dari variabel kategorik contohnya apa? Kategorik itu bisa jadi kayak kualitatif gitu, Bu. Kayak hasil dari pengklasifikasian penggolongan suatu data, misalnya kayak berupa kata-kata, misalnya kayak jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, Bu. Oke. Jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Kalau dari skalanya, jenis kelamin itu masuk skala yang mana? Jenis variabelnya kan kategori. Kalau skalanya Ya, Bu. nominal, ordinal, Nominal, Bu. nominal. Kalau pendidikan, yang lain juga bisa jawab ya. Kalau pendidikan masuknya mana? Ordinal, Bu. Ordinal. Rizky Mulyawan Kesling ya? Iya, Bu. Oke, tadi sudah ada contoh nominal, contoh ordinal. Kalau contoh untuk interval dan rasio apa? Interval tuh kayak pengukuran suhu ya, Bu? Interval pengukuran suhu. Oke. Tekanan Kalau darah bisa, Bu. tekanan darah masuk mana? Ke interval, Bu. Tekanan darah interval, Skala interval, Bu. Benar nggak, Bu? tekanan darah masuk interval atau salah? Gimana yang lain? Rasio, Bu. Rasio, Bu. Ayo, yang mana? Interval atau rasio? Interval, Bu. Interval ya. Jadi kalau tekanan darah itu interval. Kalau tinggi badan, Rasio, Bu. Rasio, Bu. rasio. Oke. Sudah bisa bedakan ya. Jadi nanti kalau misalnya di ujian ditanyakan, sudah bisa menjawab apa contoh ordinal, apa contoh apalagi nominal, interval, dan rasio. Apalagi yang materi yang kita pelajari di sesi 1. Oke, itu sesi 1 ya, nanti silahkan dibaca lagi materinya, apa itu transformasi data, penyajian data seperti apa gitu ya. Terus ada sedikit tentang analisis data yang digunakan, nanti dibaca lagi. Nah, sesi kedua kita bahas epidata. Epidata itu gunanya untuk apa? Untuk mengolah data, Bu. Epidata untuk mengolah data. Untuk pengolahan data sebagai bentuk data. Sebentar, Bukan analisis. sebentar, Robi, suaranya Riris nggak ke mute. Untuk apa?
Untuk apa tadi, Robi? Untuk Saya kurang. Bu. Melakukan pengolahan terhadap bentuk data penelitian ya Bu, melakukan data dengan program SPS. Oke, jadi Epidata itu untuk entry data ya, jadi untuk mempermudah entry data sebelum data yang kita gunakan di SPSS. Nanti akan ada di ujian nanti akan ada ujian untuk teorinya dan juga praktek. Jadi nanti teorinya tersendiri mungkin sekitar setengah jam, akan menjawab beberapa soal pilihan ganda. Setelah itu baru kita ujian praktek. Ujian prakteknya mungkin saya kasih waktu 1-2 jam. Kalian mengerjakan pembuatan template sampai entry data sampai nanti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi nanti tolong dipahami, dipelajari lagi tahapan pembuatan template-nya, terus bagaimana sampai entry data, terus ekspor datanya dari Epidata sampai ke SPSS, terus cara membuka SPSS-nya, cara membuka data yang tadi sudah diekspor sampai nanti tahapan uji validitas dan reliabilitas yang tadi sudah didemokan oleh Farida gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita untuk 6 sesi ini? Untuk UTS semuanya bisa ya di waktu yang sama, maksud saya dengan ketersediaan laptop masing-masing. Apakah ada kendala? Apakah ada yang saat ini mungkin menggunakan laptop berdua sama temennya gitu? Kalau ada mungkin akan saya buatkan 2 sesi, jadi tidak ada alasan untuk di hari ujian WA saya Bu nggak ada laptop dan lain-lain gitu. Soalnya saat ini sudah saya tanyakan ada kendala nggak terkait ketersediaan laptop. Jadi nanti untuk praktek mungkin saya beri waktu 1-2 jam. Saya tidak akan mengingatkan waktunya habis atau jadi nanti kalau misalnya terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, otomatis nilainya akan berkurang. Jadi saya tidak akan mengingatkan waktunya tinggal berapa menit dan lain-lain. Saya langsung mengurangi nilai saja gitu ya. Jadi kalian yang tahu bagaimana manajemen waktunya masing-masing. Karena 2 jam untuk khusus untuk praktek, menurut saya itu waktunya sudah sangat banyak. Soalnya kalau kita belajar, kalau kita ujian offline di kampus, berarti 2 jam itu sudah ujian teori dan ujian praktek, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya 2 jam khusus untuk praktek, saya kira itu sudah sangat banyak waktunya. Ini dari Ami Diva Kirana, izin 2 sesi. Kenapa 2 sesi, Ami? Ami menggunakan laptop temannya atau bagaimana? Oke, laptopnya berdua. Jadi gini ya, seperti ini saja. Ini ketua kelasnya ada ya, Ari.
Jadi Iya, Bu. nanti silahkan dihubungi Ari, siapa yang akan ujian di sesi 1 dan sesi 2. Nanti Ari yang melaporkan kepada saya siapa yang akan ujian di sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1-nya seperti jam kuliah kita biasa. Sesi 2-nya mau dikerjakan jam 1-nya atau bagaimana? Takutnya masih ada yang kuliah juga jam 1. Gimana? Kalau misalnya ada jadwal jam 1, Bu, bisa sore. Misalnya setelah selesai UTS jam 1 nanti. Asalkan sesi 2 itu bisa semua. Kalau nggak gini aja, hari ini tolong Ari data dulu teman-temannya siapa yang akan ikut ujian sesi 1 dan sesi 2. Terus nanti silahkan didiskusikan yang sesi 2-nya bisanya kapan di hari itu. Apakah jam 1 atau jam 4-nya gitu ya. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk ujian kita minggu depan? Ibu, Ya, silakan Evi. nanti yang ujian prakteknya itu dikirim ke ibunya tetap yang kayak kemarin tugas kan Bu, kayak file-filenya gitu Bu? Iya, dikirim file. Nanti saya sediakan tempatnya di Google Classroom. Nanti saya jelaskan juga di soalnya file apa saja yang harus dikirim. Ya. Kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Jadi kalau untuk ujian teori semuanya satu sesi ya. Jam 10:30 berarti 10:30 sampai jam 11. Untuk ujian teori, nanti prakteknya baru dibuat 2 sesi bagi yang laptopnya berdua atau mungkin harus pinjam laptop dulu dan lain-lain. Karena saya sudah menyediakan 2 sesi, jadi saya harap tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada kendala, silahkan langsung hubungi Ari ya. Jangan semuanya chat saya, jadi saya bingung juga. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan terkait UTS minggu depan? Sepertinya sudah tidak ada. Jadi silahkan diulangi lagi tahapan-tahapan epidatanya, SPSS sampai uji validitas reliabilitasnya, dibaca lagi teorinya. Semua tidak akan jauh dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini sesi kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.